Sehat ya Bapak dan Ibu. Thank you banget sudah menyempatkan waktu untuk join di gathering online pada hari ini. Sayang sekali ya Bapak dan Ibu karena kondisi sekarang pandemi, apalagi dengan varian Omikron yang merebak, kita tidak bisa berkumpul secara offline nih. Kalau seperti tahun-tahun lalu kita bisa kumpul makan bareng lontong cap gome di KCU PIK, sekarang hanya virtual saja. Tapi nggak apa-apa, Kak Lisa dan keluarga BCA PIK sudah senang dan excited ya dengan acara kita pada hari ini. Karena kan ini masih dalam suasana Imlek. Nah, tentunya di tahun ini kita berharap ya lebih sehat, kemudian bisnis dan pekerjaan kita juga semuanya lebih lancar, lebih bagus, dan lebih hoki lagi tentunya di tahun ini. Oleh karena itu, kami dari BCA, KCU, dan KCP PIK mengadakan acara ini. Kita pikir apa yang kira-kira kita bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, karena selain dari layanan perbankan, kami juga ingin mendukung kelancaran dan kesuksesan bisnis Bapak dan Ibu tentunya. Nah, nanti selama 2 jam ke depan akan bersama Lisa yang menjadi moderator pada hari ini. Dan tentunya Lisa tidak sendiri nih Bapak dan Ibu. Di sini juga sudah ada para pimpinan dari KCU dan KCP PIK. Mungkin langsung aja Lisa panggil ya. Dari KCP Golf Island ada Pak Yezak nih yang juga merupakan panitia yang sudah memprepare acara ini dari awal ya hingga hari ini. Pak Yezak, halo. Mungkin boleh sapa dulu nih Bapak Ibu nasabah kita. Halo, selamat siang kepada seluruh nasabah BCA, khususnya mungkin di area KCU PIK dan juga beberapa KCP-KCP di bawah KCU PIK. Semoga acara siang hari ini kita dapat mendapatkan banyak manfaat, pastinya tentunya dari pembicara yang luar biasa yang sudah BCA siapkan bagi Bapak Ibu sekalian. Enjoy untuk acara siang hari ini. Oke, thank you Pak Yazak. Kemudian juga sudah bergabung secara virtual bersama kita di sini ada Bu Lili dari KCP PIK 1. Halo Bu. Halo Lisa, selamat siang. Yang Ci. Selamat siang Pak Lukman, Pak Anggolo, dan Bapak Ibu nasabah setia KCU KCPP. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama ikut join gathering hari ini Cap Gome. Mudah-mudahan acara kita siang hari ini dapat memberikan manfaat dan masukan-masukan buat pertimbangan Bapak Ibu di tahun macan ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Thank you Cilili. Selanjutnya nih yang sudah bergabung juga bersama kita ada Pak Billy dari KCP Kapu Kamal. Halo. Halo Lisa. Ya kok boleh sapa nih nasabah-nasabah Kapu Kamal nih yang udah join nih. Halo Pak Lukman, Pak Anggolo, Bu Yuli, Bu Astis. Salam untuk nasabah-nasabah BCA, KCU, dan KCP PIK, terutama yang di bawah KCP Kapu Kamal. Thank you ya buat Bapak Ibu yang udah luangin waktunya di siang hari ini untuk ikut acara gathering Cap Gome. Di acara gathering Cap Gome ini semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat ya untuk pengambilan keputusan di tahun macan ini nih. Semoga semua semakin hoki, semoga semua semakin banyak rezeki, dan semoga semua semakin sehat di tahun macan ini ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sip, thank you kok. Dan ada juga di sini dengan Pak Dani dari KCP Elang Laut. Pak Dani, halo. Oh, atau mungkin sedang berhalangan jadi nggak bisa on cam. Bu Betty juga. Nah, selanjutnya di sini yang sudah standby nih ada Bu Asris selaku Kepala Pengembangan Bisnis Cabang. Halo Bu Asris. Halo, selamat siang. Salam kenal juga untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga untuk kehadirannya hari ini. Semoga apa yang nanti akan dibawakan akan menambahkan pengetahuan yang baik untuk semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kesuksesan selalu di tahun yang baru ini. Terima kasih. Oke, selanjutnya langsung saja kita ke Pak Anggolo selaku pimpinan KCUP. Silakan Pak, waktu dan tempatnya Lisa persilahkan. Ya, terima kasih Lisa.
Selamat siang Bapak Ibu nasabah BCA yang tercinta. Terima kasih buat waktunya untuk bisa join di acara hari ini. Semoga di tahun macan ini Bapak Ibu dan kita semua ini sehat selalu, bisnis lancar, kesehatan baik, dan semua hal yang baik ada di diri kita dan di Bapak Ibu semua. Selamat menikmati acara hari ini. Semoga apa yang di-sharingkan oleh Bapak Suhana nanti bisa menambah pengetahuan kita, juga bisa memberikan sesuatu pandangan buat di tahun macan ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Lisa. Oke, thank you Pak Anggolo. Dan last but not least nih, kita juga kedatangan tamu spesial dari kantor wilayah 10. Ada Pak Lukman selaku Kak Kanwil. Halo Pak, apa kabar? Halo Lisa, baik-baik, sehat selalu. Ya Pak, mungkin ada sepatah dua patah kata sambutan nih untuk nasabah BCA Pasifik Pak. Ya, terima kasih Lisa. Kita sapa dulu ya untuk nasabah kita semuanya. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu nasabah setia BCA yang khusus hadir pada hari ini dari nasabah setia KCU PIK beserta KCP-KCP-nya. Tentunya kami sangat senang berkumpul bersama Bapak Ibu semuanya. Juga untuk Pak Anggolo beserta timnya, ada Bu Yuliana, ada Bu Astris dan segenap pemimpin KCP dan tim dari KCU dan KCP, serta Pak Suhana Lim yang akan menjadi pembicara pada siang hari ini. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami atas nama BCA senang sekali bisa berkumpul bersama Bapak Ibu semuanya di tengah-tengah pandemi ini ya, sudah tidak terasa 2 tahun lebih kita jarang bertatap muka, karena saat akan bertatap muka mengadakan gathering secara offline, tiba-tiba pasti ada muncul varian baru ya. Kemarin ada Delta, sekarang ada Omicron, mungkin kedepannya ada apa lagi yang kita sendiri nggak tahu. Tapi kita tetap optimis, semoga pandemi ini segera berakhir. Dan tentunya kami dari BCA juga senantiasa untuk selalu menjalin hubungan dengan Bapak Ibu semuanya, sehingga kita tetap meluangkan waktu untuk mengadakan webinar ini dan sekaligus memperingati Cap Gomeh ya, yang kemarin udah selesai tapi masih dalam suasana Imlek, makanya kita tetap merayakan dalam nuansa Imlek juga. Tentunya kami sangat senang dan berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di tengah kesibukannya masing-masing masih meluangkan waktu di sini. Atas nama BCA, PIK dan KCP-nya saya ucapkan selamat tahun baru Imlek. Semoga Bapak Ibu semuanya tetap sehat, sejahtera, bahagia, dan sukses selalu di tahun macan air ini. Kongsi Facai, Sinen Koele. Makanya tidak ada sesuatu yang akan kita hadapi tahun macan seperti apa, kita nggak tahu ya, kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita undang konsultan Feng Shui yang tidak asing lagi, yaitu Pak Suhana Lim, di mana nanti akan berbicara tentang hoki ataupun tentang apapun yang menyangkut di tahun macan air ini. Nanti ada kesempatan atau waktu Bapak Ibu bisa tanya jawab langsung sehingga bisa dijawab oleh Pak Suhana. Oke, saya nggak berlama-lama biar waktunya lebih bagus untuk mendengarkan dari ahlinya. Sekali lagi terima kasih atas kesediaannya hadir dan terima kasih telah menjadi nasabah setia BCA PIK beserta KCP-KCP-nya. Selamat menikmati acara selanjutnya. Terima kasih. Waktu dan layar saya kembalikan kepada Lisa. Oke, thank you Pak Lukman. Jadi tadi ya Bapak dan Ibu masih dalam suasana Imlek, Lisa juga mau mengucapkan Kongsi Facai Sinen Kuala. Nah, jadi seperti yang tadi Pak Lukman sudah singgung juga, kita sudah menghadirkan pembicara yang sangat spesial. Ini narasumber kita, seorang konsultan Feng Shui yang sudah selama puluhan tahun membagikan ilmu dan pengalamannya dan membantu banyak klien tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Ya, nah agenda kita pada hari ini nanti Master Suhana Lim akan share mengenai karakteristik di tahun macan itu seperti apa, serta
organ-organ dalam hal aspek kesehatan mana nih di tubuh kita yang perlu kita perhatikan supaya kita lebih sehat, lebih fit lagi tahun ini. Karena tentu ya kita kan selain tidak mau sampai terkena COVID, kita juga tidak mau sakit yang lain-lainnya Bapak dan Ibu, karena kan sehat itu modal utama. Kemudian Master juga akan share nih di tahun ini sio-sio apa saja yang diuntungkan atau yang bisa dibilang yang lebih hoki dan yang sebaliknya, dan tips-tips untuk mengantisipasi hal-hal yang negatif. Dan yang terakhir, Master Suhana juga akan menginformasikan tentang bidang-bidang bisnis yang bagus dan cocok nih untuk di tahun macan air. Oke, sebelum sabar ya Bapak dan Ibu, sedikit lagi Lisa perlu menginformasikan juga, mohon Bapak dan Ibu untuk merename akun Zoom-nya ya Bapak dan Ibu sesuai nama di BCA. Hal ini untuk memudahkan nanti jika ada pertanyaan, karena di akhir sesi sharing sama kurang lebih 1 jam nanti akan ada tanya jawab, di mana Bapak dan Ibu bisa bertanya secara live langsung ke Master Suhana dan dijawab saat itu juga. Namun jika selama sesi presentasi nih Bapak dan Ibu ada pertanyaan langsung gitu kan ya, takutnya lupa nih kalau tunggu nanti gitu kan, boleh juga diketik di kolom chat box di Zoom ini. Oke ya Bapak dan Ibu, nanti Lisa akan bacakan pertanyaannya. Oke, jadi langsung nih udah nggak usah lama-lama lagi Lisa celotehnya, langsung saja Lisa panggil dan please Bapak dan Ibu kita sambut dengan tepuk tangan virtual untuk Master Suhana Lim. Halo, Master Suhana. Ya, selamat sore ya. Saya di sini udah sore ya. Mungkin di sana masih siang ya. Jadi pertama-tama saya ini masih dalam suasana Sinnian ya. Jadi saya ucapkan ke Bapak Ibu sekalian, Sinnian Kuai-le, Wan Se Rui, Senti Jian Kang, Taci Tali. Jadi semoga di tahun macan 2022 ini membawa kebahagiaan dan kesehatan untuk kita semua. Nah, itu yang pertama-tama saya ucapkan gitu. Dan untuk kesempatan yang kali ini saya juga berterima kasih ya sudah diundang oleh pihak BCA ya untuk men-sharing ilmu dan pengetahuan yang saya ketahui. Jadi semoga hal-hal yang akan saya sampaikan beberapa menit ke depan ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, untuk memberikan materinya ini saya akan dibantu oleh kawan saya dari Jakarta ya. Jadi Tosin nanti dia akan bantu untuk memberikan presentasinya ya. Kalau udah boleh kita mulai ya. Ini ada screen siapa nih nongol di tengah nih. Ini panitia tolong diatur ya. Ya. Oke. Nah, ini tanpa berlama-lama saya akan mulai ya. Jadi sesuai dengan judul dari acaranya itu saya kasih nama Hoki di Tahun Macan tahun 2022 ya. Sin itu gambarnya kayaknya terputus deh, Sin bagian bawahnya tuh. Coba kamu atur screen-nya, Sin. Itu nggak bagus tuh. Ya. Oke. Sekarang kita mulai ya. Lanjut, Sin. Nah, ini standar untuk teman-teman yang sudah pernah sebelumnya mengikuti saya punya acara, pasti udah tahu. Jadi di awal-awal itu saya selalu mengingatkan Bapak Ibu sekalian ini bisa empty your cup. Jadi jangan nyambi, kalau mau nyambi ya mendingan nggak usah ikut acaranya, karena percuma, nggak akan menangkap esensi dari materi yang saya sampaikan. Jadi juga jangan mikirin ngelamun, wah jemuran di rumah belum diangkat nih, udah mau hujan apa segala, udah untuk beberapa menit ke depan lupain dulu, fokus di materi yang akan Bapak Ibu sekalian lihat. Lanjut lagi, Sin. Nah, ini juga poin kedua, tolong fokus. Jadi jangan nyambi urusan lain apa segala, percuma, nanti buang waktu saya dan buang waktu Bapak Ibu juga. Jadi kita semua sia-sia, nggak ada manfaat kita berkumpul pada kali ini punya momennya. Lanjut lagi, Sin. Nah, ini juga Bapak Ibu sekalian nggak perlu khawatir. Jangan beranggapan, wah ini nanti kalau ngomongin Feng Shui ini terlalu jelimet. Banyak istilah-istilah yang aneh-aneh. Enggak.
Saya bukan orang yang begitu, karena saya selalu mencoba menerapkan dari Kongzi atau Confucius punya anjuran, yaitu hidup itu sebenarnya sederhana. Tapi kenapa kita bikin dia jadi rumit? Nah itulah, life is really simple. But we, human, insist on making it complicated. Nah ini yang saya coba selalu hindari. Dan juga saya juga percaya, kalau kita nggak bisa menjelaskan materi kita dengan bahasa yang sederhana, jangan-jangan kita nggak ngerti loh. Kita penguasaan pengetahuannya belum cukup. Makanya kita ngomongnya muter sana, muter sini, panjang lebar, nanti ujung-ujungnya orang bingung. Ini orang ngomongin apa gitu kan. Nah jadi inilah, jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir. Biarpun topiknya ini Feng Shui, tapi saya sebisa mungkin menyampaikannya dalam bahasa yang sangat sederhana. Ya, silahkan lanjut lagi, Sin. Nah ini juga tolong perhatian, bisa menghargai hak cipta. Ya. Kemudian juga semua informasi yang akan saya sampaikan ini sifatnya general, jadi jangan serta-merta ditelen. Jadi belum tentu cocok karena kita semua energi pribadinya berbeda-beda ya, jadi nggak tentu bisa sama. Tapi tentu ada juga informasi yang sifatnya bisa diterapkan. Lanjut lagi, Sim. Nah ini juga di Australia, ini sekedar informasi aja, itu ada yang namanya acknowledgement of country. Jadi ini juga sejalan dengan anjuran leluhur orang Tionghoa. Kalau kita masuk ke sebuah tempat, kita harus istilahnya menghargai budaya setempat. Nah inilah juga yang saya akan lakukan. Jadi saya memberikan webinar ini di bumi Australia. Jadi saya juga harus menghargai traditional owners of the land, di mana saya memberikan presentasi ini. Ya. Jadi ini standar. Ya. Lanjut, Sin. Nah ini saya mulai ya, ini udah masuk ke teknis pembahasan. Jadi di Cungko itu sebenarnya ada 7 hari besar ya. Ini hari besar ini terkait dengan budaya, tradisi, dan juga dengan sejarah. Yang ke-1 itu namanya Yentan. Nah ini adalah hari tanggal 1 Januari. Kemudian juga ada yang namanya Chuncie yang kedua. Nah inilah yang sebenarnya momen baru saja kita lewatin. Jadi kemarin waktu Cap Gome itu penutupan, jadi dari Chuncie ya atau Chinese New Year. Kemudian ada lagi Qingming Cie, kemudian ada lagi Lao Tung Cie, ini Labor Day ya. Kemudian ada lagi Tuan Wu Cie, Dragon Boat ya. Kemudian ada lagi nomor 6 itu Chung Chu Cie. Nah, inilah makan mooncake. Nah, kemudian ada lagi Kuo Qingre, ini kayak kita hari proklamasinya Cungko ya. Jadi secara general ada 7 hari pentingnya. Nah, jadi yang akan kita bahas berikut ini adalah yang poin nomor 2. Ya, lanjut, Sin. Nah, ini juga sering kadang-kadang, terutama di Indonesia nih, saya perhatikan, setiap menjelang Imlek, ya ini mudah-mudahan tahun ini nggak terjadi. Mungkin orang lagi COVID, jadi nggak ada waktu. Tapi di tahun-tahun sebelumnya itu sering ribut. Dia bilang, oh ini perayaan agama, ini perayaan kepercayaan. Nah, padahal ini adalah sebuah event budaya. Jadi ini tradisi. Kita agamanya apapun nggak ada masalah. Chuncie ini atau Imlek atau Konyan atau Lebaran Chinese ini adalah budaya. Jadi selama di dalam DNA kita adalah masih ada DNA Chinese, nah inilah buat kita semua. Jadi nggak bilang, oh saya udah agama A, jadi saya nggak boleh imlekan. Nah ini nggak benar. Nah jadi inilah filosofi yang sering orang lupakan. Jadi merasa, oh kita udah pindah agama, kita nggak boleh Xinjia. Nah ini nggak benar ya. Lanjut, Sin. Nah inilah dasar kenapa tadi saya sampaikan hal itu. Ini ada tercatat di dalam satu kitab kuno yang udah ada 4.000 tahun sebelum kelahiran Yesus. Itu namanya San Hai Ching. Nah, di kitab inilah atau Classic of the Mountain and the Sea ini dicantumkan bahwa Imlek itu adalah budaya. Nah, inilah dasar kenapa saya istilahnya dengan yakin mengatakan hal tadi sebelumnya. Lanjut, Sin. Nah, ini Seol Seng Xiao. Nah, ini
terlalu panjang kalau saya bahas legendanya, mitologinya. Ini teman-teman silahkan cari sendiri. Jadi ini yang namanya Seolseung Xiao atau 12 Xiao, atau kalau orang bule bilangnya Chinese Zodiac. Ya, jadi di gambar itu ada foto-foto. Coba cari masing-masing punya Xiao. Kelihatan nggak itu? Lanjut lagi, Sin. Nah, untuk tahun macan ini, umum taunya itu adalah macan. Tapi sebenarnya kalau di dalam istilah Feng Shui itu dibilangnya Ren Yin. Nah, Ren ini adalah yang water. Yin ini tiger. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang menguasai bahasa Mandarin akan bingung. Kenapa macan harusnya lauhu kan? Kenapa Pak Suhana bilangnya yin? Nah, inilah istilah dalam ilmu Feng Shui. Jadi kita nggak bilang lauhu, tapi kita bilangnya yin. Tapi ini beda dengan yin, tulisan yin yang ya. Ini yin ini ya macan. Jadi kalau orang-orang Feng Shui dia nggak bilang lauhu, kita bilangnya yin karena itu adalah simbol macan. Begitu juga yang water ya kita bilangnya ren. Nah itulah kalau yang water ini disimbolkan sebagai sebuah ombak yang besar. Nah kalau itu macan ya seperti yang salah satu gambar yang saya pakai untuk contoh aja gitu. Lanjut lagi Sin. Nah di dalam simbol macan sendiri dia biarpun berunsur tetap atau fix elemennya itu kayu yang, tetapi dia juga punya hidden element atau elemen yang tersembunyi. Nah itu ada yang wood, ada yang fire, ada satu lagi yang earth. Nah jadi info ini biasanya nggak terlalu diperhatikan. Orang hanya taunya oh macan itu adalah berunsur tetap kayu. Jadi dia adalah kayu. Jadi tahun ini tadi kan dibilang ada dua simbol. Simbol yang atas atau simbol langit itu adalah tadi yang water atau ren. Nah kemudian simbol yang di bumi yaitu simbol si macan, yaitu kayu. Jadi sebenarnya tahun ini adalah gabungan air dan kayu. Ya itu. Jadi jangan bingung ya kenapa ini hal-hal yang mungkin menjelimet. Tapi saya udah coba sebisa mungkin menjelaskan dalam bahasa yang simple. Ya. Lanjut lagi Sin. Nah ini juga karakteristik dari energi yang water. Yang atas itu yang pakai tinta merah itu yang sifat yang yin atau kurang baik. Yang warna biru itu sifat yang yang atau yang baik. Nah, jadi bisa baca sendiri. Jadi orang yang dari unsur tetapnya itu yang water biasanya dia nggak sabaran, agak kasar, agak impulsif, ganas gitu. Terus kadang-kadang bikin sesuatu tindakan nggak ada planning langsung dijalanin gitu kan. Nah, tapi sisi baiknya dia orangnya energetik, dia agresif, dia semangatnya tinggi apa. Jadi pinter, terus punya kemampuan kepemimpinan. Nah, ini biasanya kalau nanti teman-teman bisa tahu pakce masing-masing akan kelihatan kamu orang ini termasuk unsur tetapnya apa. Jadi mungkin kalau bagi teman-teman yang udah punya pakce silakan lihat. Jadi bisa kira-kira tahu gambarannya. Lanjut lagi Sin. Nah, tadi kan udah dibilangin yang mengenai air. Nah, ini yang mengenai si macan, yaitu tadi kan saya bilang fix elemennya adalah kayu yang. Nah, yang warna hijau itu adalah sifat yang baik. Yang merah itu adalah sifat yang kurang baik dari simbol macan. Jadi antara lain adalah dia punya stamina yang tinggi. Terus udah gitu dia juga kuat ya, kuat dalam arti tabah, berani berjuang gitu. Terus udah gitu juga nggak ragu-ragu, terus bersifat melindungi. Kemudian yang sifat yang kurang baik itu adalah susah untuk kompromi, susah menyesuaikan diri, terus atau melakukan perubahan. Nah, inilah antara lain sifat-sifat dari simbol kayu yang ya. Jadi kalau di dalam Feng Shui itu dia simbolnya pepohonan yang besar ya. Lanjut lagi Sin. Nah, ini juga tiger. Nah, ini bisa baca sendiri ya, antara lain karakteristiknya begitu ya. Jadi ambisi, energetik, optimis, berani, apa segala macam. Nah, bisa baca sendiri. Lanjut lagi Sin.
Nah, ini sifat yang kurang baiknya. Tadi kan saya udah bilang yang pakai warna merah ya. Jadi stubborn, keras kepala ya. Tapi jangan tersinggung ya kalau mungkin kebetulan ada Bapak Ibu yang dari simbol macan. Ini hanyalah sifat umum. Tapi kalau mau detail bisa aja berbeda. Kenapa? Karena dalam diri kita itu kan ada gabungan jam, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Masing-masing bisa dijabarkan menjadi unsur apa, simbol hewan apa. Jadi ini kalau yang Bapak Ibu sekalian mungkin tahu shio itu ya berarti cuma ngomongin tahun. Jadi masih ada lagi 3 simbol hewan lainnya. Lanjut lagi, Sin. Nah, ini juga tadi Lisa udah bilang, untuk tahun macan ini, bisnis yang akan lebih diuntungkan, yaitu dari kelompok unsur logam, dari unsur tanah, dari unsur air. Nah, yang kurang atau yang lebih harus istilahnya lebih berjuang ya dalam tanda petik, bisnis unsur kayu dan api. Jadi itulah susunannya. Nah, setiap tahun ini bertukar ya. Nanti silakan kalau ada pertanyaan mengenai topik ini dicatat dulu aja, nanti akan dijelaskan di sesi tanya jawab ya. Lanjut lagi. Nah, tadi juga Lisa ada bilang untuk kesehatan ini kayu, air, dan tanah. Nah, kayu ini antara lain apa? Kayu ini misalkan liver. Jadi orang-orang yang livernya memang selama ini udah bermasalah, di tahun ini tolong lebih hati-hati, jaga sebaik-baiknya. Nah, kayu ini juga berkaitan dengan apa? Sistem syaraf. Jadi orang-orang yang gampang stres, orang-orang yang gampang vertigo, orang-orang yang kena stroke, itu kalau ditelaah kemungkinan dia unsur kayunya ini lemah, atau bisa sebaliknya unsur kayunya terlalu kuat di dalam pakce. Ini kelihatan dari pakce. Nah, kemudian organ yang berkaitan dengan unsur air. Nah, unsur air ini apa? Ginjal, alat reproduksi, ya. Terus air itu juga adalah berkaitan dengan kuku. Jadi cairan-cairan dalam tubuh ya. Kemudian yang juga berkaitan dengan unsur tanah. Nah, unsur tanah ini apa? Antara lain adalah berat tubuh. Nah, ini juga perhatikan nih kalau orang-orang yang ada masalah ya, bisa anoreksik, bisa obesitas. Ini di tahun-tahun macan ini akan bisa lebih parah. Begitu juga cancer atau tumor. Nah, ini juga berkaitan dengan unsur tanah. Kemudian limpa, organ limpa ya. Jadi otot-otot juga itu juga yang jadi kalau mungkin yang teman-teman yang olahraganya terlalu diforsir, tolong hati-hati karena problem-problem berkaitan dengan organ unsur tanah ini mudah sekali terjadi ya. Jadi harap perhatikan ya. Lanjut lagi, Sin. Nah, ini yang tadi dibilang setiap tahun itu ada yang diuntungkan, istilahnya mendapatkan Haoyinqi atau hoki. Nah, itu adalah dari simbol babi. Ya, kemudian dari simbol shio anjing. Kemudian dari simbol shio kuda. Nah, sekarang perhatikan. Saya sengaja kasih dua-duanya. Kalau secara bahasa umum kan kalau babi kita bilangnya cu. Kalau shio anjing kan kita bilangnya ko. Tapi kalau dalam istilah feng shui, dia nggak bilang cu, tapi hai. Begitu juga kalau anjing dia nggak bilangnya ko, tapi su. Kemudian kalau kuda nggak bilangnya ma, tapi wu. Nah, inilah istilah-istilah yang istilahnya pakai bahasa kuno Mandarin gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman bisa bahasa Mandarin tapi nggak belajar feng shui belum tentu bisa ngerti ya baca ini ya. Lanjut lagi. Nah, kalau ada yang diuntungkan, pasti ada yang kurang diuntungkan. Nah, ini istilahnya chung tu. Nah, inilah yang kalau di bahasa sehari-hari orang bilangnya ciong, ciong, ciong. Nah, bahasa koi-nya sebenarnya dari istilah ini. Ya, jadi 3 shio ini tolong hati-hati. Yang dari kelahiran ada simbol monyet. Jadi ini monyetnya ini belum tentu hanya ada di tahun loh. Bisa aja ada di tanggal, bisa aja ada di bulan, bisa aja ada di jam. Ini semua kena ya berarti. Nah, begitu juga snake.
Kemudian satu lagi tiger. Nah, tapi untuk tiger ini dia kenanya 50-50. Ya. Jadi setiap tahun apa, simbol apa dia kena, tapi hanya 50%. Ya. Jadi kalau untuk tahun ini yang sio monyet, sio ular tolong lebih hati-hati karena istilahnya kena full ciongnya. Sementara kalau yang sio macan dia ciongnya 50%. Gitu kira-kira gambarannya. Lanjut lagi, Sin. Nah, ini juga ada 3 paragraf ya. Ini mungkin mesti bacanya lebih detail. Ini semua bersumber dari kitab I Ching atau I Ching kalau orang bule bilangnya. Nah, jadi disebutkan simbol macan itu berkaitan dengan petir. Ya, kemudian juga kalau di dalam kalimat dalam I Ching itu ada dibilang kalau di langit, ini saya nggak cantumin ya. Kalau di langit itu ada thunder. Kalau di bumi itu ada angin. Makanya coba menjelang mendekati tahun macan. Di berbagai tempat di seluruh dunia kita saksikan banyak kan kepusingan yang disebabkan oleh angin, oleh badai. Australia aja sejak tahun 90-an saya tinggal di sini jarang ketemu ada badai, ada petir. Tapi berapa bulan menjelang masuk tahun macan di seluruh Australia itu banyak sekali kerusakan yang disebabkan oleh petir dan angin. Bahkan ini mungkin kejadian yang termasuk kategori 1 in a million. Di Melbourne belum lama ada satu rumah kesambar geledek, benar-benar kena sambar geledek jadi kebakaran. Nah inilah believe it or not, inilah sebenarnya kalau kita ngerti Feng Shui, kita udah nggak akan gampang kagetan melihat fenomena alam. Karena ini semua udah ada gambarannya. Tapi apakah dengan begitu berarti Feng Shui itu adalah ilmu ramal? Bukan. Ini sebenarnya ilmu pengetahuan. Sama lah. Kalau kamu orang yang jago accounting bisa bikin buku balance, ya itulah punya kepintaran, ada caranya, ada ilmunya. Nah ini juga sama, orang-orang yang bergerak di bidang Feng Shui, kalau mereka belajarnya benar-benar belajar, dia akan tahu. Jadi bukan berarti harus punya kemampuan paranormal baru bisa meramalkan ini. Bukan, ini bukan ramalan. Ini adalah sebenarnya ilmu yang sudah ada sejak ribuan tahun. Ya. Kemudian ada lagi yang istilah kalau setiap kali Xinyan itu dia bilang San Yang Kai Tai. Nah ini maksudnya istilah yang artinya tiga simbol yang ini akan memberikan keberkatan atau kebaikan. Nah, jadi ini yang kadang-kadang sering ditelan mentah-mentah. Jadi orang semua nggak peduli, nggak pikirin dia cocok atau nggak cocok. Semua orang mau mulai menjelang periode-periode Imlek. Ini belum tentu karena masing-masing orang berbeda-beda. Dia punya saat hoki dan saat kurang hoki. Nah, kemudian juga paragraf ketiga itu menjelaskan kenapa simbol macan dengan simbol monyet itu istilahnya musuh bebuyutan. Karena di dalam simbol macan itu ada 3 simbol yang. Sementara di dalam simbol monyet ada 3 yin. Nah, kalau yang sama yin kan 2 polarisme yang saling istilahnya clashing. Jadi inilah kenapa istilahnya jadi 2 simbol ini musuh bebuyutan. Lebih sulit untuk bisa klop. Ya, si macan yang orangnya belak-belakan dia nggak suka sama si monyet yang istilahnya nakal dalam tanda petik. Sementara si sio monyet yang lebih banyak kreativitasnya dia nggak suka karena si macan ini terlalu galak. Nah inilah contoh yang sederhana kenapa ada simbol-simbol dalam 12 sio itu yang saling bertentangan. Ya, lanjut lagi Sin. Nah ini juga selama ini mungkin masyarakat itu taunya ciong. Tapi sebenarnya di luar ciong itu ada lagi yang namanya Wen Zixing atau ungrateful punishment atau alias sun pacing. Nah, ini triple penalty. Nah, ini yang lebih berbahaya. Kenapa? Karena misalkan gini, di dalam pakce kita ya, itu udah ada simbol macan. Kemudian kalau ditelaah lebih detail,
di bagian apanya ada ketemu simbol ular atau monyet, atau sebaliknya. Di dalam pakce kita udah ada simbol monyet dan simbol ular. Jadi begitu ketemu tahun macan, ini menjadi lengkap kan, jadi komplit. Jadi menjadi Wu Sing atau triple penalty. Nah ini yang bahaya. Ini kenapa? Jadi karena kalau di dalam pakce seseorang ini adalah memiliki triple penalty, dia orangnya lebih rebellious, memberontak. Jadi menentang aturan, menentang hukum, menentang siapa aja. Jadi itu udah istilahnya bawaan dari lahir. Nah inilah kadang-kadang gunanya kita ngerti pakce supaya kita sadar, oh iya kenapa saya punya sifat begini, kenapa saya harus memperbaiki supaya saya jangan kena masalah dengan kehidupan. Ya, jadi triple penalty inilah. Lanjut lagi, Sin. Nah, apa efek dari 3 penalti ini? Kecelakaan lalu lintas. Ini serius. Saya udah selama puluhan tahun kerja Feng Shui, ada beberapa klien yang unfortunately ada triple penalty. Saya lihat kehidupannya kurang, ya maksudnya lebih sulit lah. Kemudian akan mengalami operasi. Nah, operasi ini bisa karena masalah kesehatan. Bisa juga masalah korban kriminalitas. Misalkan amit-amit ditusuk, jadi kan mau nggak mau harus dioperasi atau apa. Kemudian ada juga luka. Losing wealth, hilang harta, hilang kekayaan. Imprisonment, masuk penjara. Dan sickness, atau penyakit secara general. Nah, inilah kenapa hal yang kurang enak diketahui ini saya sharing supaya teman-teman mengerti. Jadi mudah-mudahan nggak ada di antara teman-teman ini yang sekitar 140 orang lebih yang ikut webinar sekarang ini di dalam pakcenya punya triple penalty. Karena kalau punya mabok, lebih sulit untuk mengatasi ya. Nah, jadi inilah juga kenapa banyak orang-orang yang udah melek mengenai kegunaan pakce waktu mereka mau punya anak atau waktu cucunya mau dilahirkan, mereka melakukan pemilihan hari supaya menghindari kejadian di dalam pakce si anak atau si cucunya ini mengandung triple penalty. Karena kalau udah mengandung triple penalty, istilahnya udah terlanjur, udah ngomong kasarnya, sorry untuk nggak enak didengar, cacat dalam kandungan. Ya, tapi ini cacatnya secara energi. Berarti akan lebih sulit kehidupannya, akan lebih banyak challenging, akan lebih banyak kepusingan dalam hidup. Ya, inilah manfaat kita istilahnya mengerti siapa diri kita. Lanjut lagi, Sin. Nah, kalau tadi saya udah cerita semua mengenai ini resiko, ini nggak bagus, pasti ada seliau atau terapi atau mensiasatinya. Nah, saya selalu mengajarkan semua orang, terutama klien-klien saya, untuk selalu pinter. Kita dimodalin 3 lapisan atau 3 aspek, yaitu Tian, Ren, Ti, langit, manusia, dan bumi. Jadi kita pakai 3-3-nya. Nah, mungkin selama ini teman-teman hanya taunya, oh, kalau saya Ciong, kalau saya masih agama yang berkaitan dengan Buddhism atau Chinese punya religious, saya harus sembahyang ini, sembahyang itu. Atau kalau yang menganut kejawen, oh saya harus ruwatan ini itu. Atau mungkin di agama yang lain ada metodenya sendiri-sendiri. Itu nggak apa-apa. Itu hanyalah bagian dari yang namanya faktor Tian. Itu tidak satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah, ya kan? Karena dari Ren-nya juga ada manusianya. Kalau misalkan kita tahu tahun ini kita secara analisa pakce itu kurang bagus, ya kita manusianya harus lebih hati-hati. Jangan sembarangan. Misalkan kalau biasanya kita kalkulasi 2 kali, mungkin sekarang harus kalkulasi 3 atau 4 kali untuk memastikan. Kenapa? Karena selama kita tahun yang lagi ciong, barang yang di depan kita anggap itu logam mulia, begitu kita pegang, ini adalah jadi batu, jadi kerikil. Nah, ini banyak sekali nih, terutama teman-teman yang masih berkarir, yang masih istilahnya makan gaji. Hati-hati,
kalau mungkin teman-teman tahun ini adalah termasuk yang kena ciong, Pak Ci-nya, jangan gampang tempted untuk pindah kerja. Jangan gampang tempted untuk merubah-rubah karir, karena bisa aja yang sebelumnya waktu interview kelihatannya glowing, waktu udah dijalanin itu ternyata gloomy. Nah, ini bahaya. Ini banyak sekali. Saya udah sering ketemu setiap tahun itu klien-klien saya yang masih berkarir, tiba-tiba kepengen pindah, tiba-tiba sebel sama bosnya, tiba-tiba nggak suka sama perusahaannya. Jadi kayaknya bertekad, wah tahun ini saya harus pindah, harus cari kerja, harus apa. Nggak taunya begitu dia masuk, 3 bulan nggak lulus, dipecat. Jadi akhirnya kerjaan lama nggak ada, kerjaan baru yang dikira Prince Charming, nggak taunya malah horrible. Nah ini yang bahaya. Ini saya sharing supaya jangan terjadi kekeliruan. Nah begitu juga. Dari aspek T atau bumi, kita harus benerin. Kalau kita punya rumah energinya nggak bagus, berarti ada sepertiga yang nggak bagus dalam kehidupan kita. Jadi merongrong kita. Ya, jadi baru kemarin saya jelasin satu klien di daerah BSD. Ternyata dia 3 tahun tinggal di rumah yang feng shui-nya jelek. Makanya segala macam usaha yang dia kerjakan itu lebih sulit. Ya, jadi inilah banyak yang kadang-kadang kita nggak sadar gitu. Lanjut lagi, Sin. Nah, ini setiap tahun kalau yang ciong ya, ini bisa istilahnya minta bantuan kepada Chung Chien Ren, juru damai lah, atau wasit atau referee. Nah, untuk tahun macan ini juru damai ya dalam tanda petik itu adalah simbol babi. Jadi kalau teman-teman yang tadi dari sio monyet, sio ular, dan sio macan boleh menyimpan gambar simbol babi. Tapi saya disclaimer, jangan memberhalakan itu gambar. Itu hanyalah simbolik punya cara untuk menetralisir kita punya ketidakbaikan. Jadi ibaratnya begini, saya tahu tahun ini saya lagi musuh sama si A, ya. Tetapi kalau saya tahu juga si A ini teman baiknya sama si B, jadi saya pinjam jasa si B untuk istilahnya mendamaikan saya. Nah inilah tahun kerbau yang lalu kan juru damainya itu adalah simbol tikus. Ya makanya kalau teman-teman perhatikan tiba-tiba Mickey Mouse laku di pasaran, produk-produk juga banyak pakai gambar Mickey Mouse. Nah itu juga sebenarnya efek dari feng shui. Bahkan tiba-tiba waktu mau masuk tahun kerbau, di outlet Uniqlo banyak kaos yang gambarnya tikus. Nah, itu pasti ada urusannya dengan feng shui. Nah, untuk tahun macan ini, bagi yang di paksinya itu ada simbol yang tadi, yang saya bilang ciong, boleh keep atau membawa simbol babi. Ya, jadi ini salah satu dari energi punya cara untuk menetralisir ketidakbaikan. Nah, lanjut lagi, Sin. Nah, ini juga pegangan bagi kita semua, termasuk diri saya selama tahun macan. Kita apa? Harus yao yu naisin. Naisin itu patient, sabar. Jadi jangan sekali-kali gampang kebawa emosi. Saya selalu dari berapa bulan sebelumnya udah mengingatkan diri, sampai detik ini pun saya selalu mengingatkan diri saya agar lebih sabar, lebih sabar, lebih sabar. Karena selama tahun macan kita semua akan gampang naik darah, kita semua akan gampang ribut hanya untuk urusan kecil. Coba kemarin saya baru sharing ke klien-klien, orang datang ke DPRD gara-gara urusan sedikit bisa diusir. Udah berapa kali orang masuk ke DPR diusir. Gara-gara salah ngomong ribut, demo, huru-hara. Nah inilah, bahkan orang-orang yang di posisi salah pun dia galak, lebih berani. Istilahnya udah salah ngeyel, udah nggak benar belagu. Nah inilah efek dari tahun macan. Jadi menjadi perhatian. Mungkin kalau kita di kantor, di perusahaan, kita tiba-tiba emosinya gampang meledak, ini nggak usah heran. Apalagi kalau kita termasuk pakcinya lagi ciong, itu akan lebih sering lagi. Istilahnya
naik darah. Nah, makanya saya selalu pesan Yao Yu Nai Xin, ingetin ya. Jadi ingat itu tulisan yang ada di layar itu ren. Jadi sabar, be patient ya. Lanjut lagi. Nah, ini sedikit mengenai kisah siapa diri saya ya. Jadi sengaja saya pakai gambar ada ikonik punya kafe di kawasan kota ya, karena saya asalnya orang kota ya. Jadi saya setiap kali pulang ke Indonesia saya selalu mampir ke Taki. Biarpun ya secara rasa itu sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi saya membeli dia punya nostalgic, punya energi. Lanjut lagi, Sin. Nah, ini juga saya filosofi hidup saya itu begitu. Saya orang yang lurus, jadi saya ngomong apa aja. Saya nggak ada istilahnya muter-muter ngomongnya diplomasi, enggak. Saya what you see is what you get. Ya itulah saya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum kenal ya mohon ngerti kenapa gaya saya menyampaikan materi, gaya saya berbicara pun adalah seperti ya yang teman-teman rasakan. Karena saya percaya kalau badan kita lurus, bayangan kita nggak akan bengkok-bengkok. Kalau hati kita lurus, kalau pikiran kita bersih, kita punya ucapan pun enak. Nggak perlu mengingat-ingat. Ini kemarin gue bohong apa nih? Hari ini mesti ngomong apa untuk menutupi kebohongan? Enggak, saya bukan orang yang begitu. Jadi saya ngomong apa aja, belak-belakan gitu ya. Jadi semoga teman-teman bisa lebih mengenal siapa saya. Lanjut lagi. Nah, ini juga salah satu filosofi saya. Saya nggak suka dibilang orang pinter lah, orang baik lah, orang populer lah, orang bijak lah. Enggak, saya bukan orang itu. Saya orang yang selalu realistik, melihat kehidupan dan menjalani kehidupan. Kenapa? Karena orang yang realistik lah yang akan lebih selamat dalam hidup. Nah, yang di bawah itu adalah buku ketujuh saya yang diterbitkan oleh Gramedia. Jadi sampai saat ini saya udah ada 7 buku. Semuanya diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Buku pertama saya terbit tahun 2009. Jadi buku terakhir saya ini terbit Februari 2021. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang berminat, silahkan cari di Gramedia. Ada juga versi e-booknya, bisa dibaca ya. Lanjut. Nah, ini juga hikmah dari masa pandemi. Jadi saya mendirikan sebuah organisasi non-profit yang menjadi kendaraan saya untuk melakukan personal social responsibility. Jadi saya percaya ada saatnya dalam hidup kita mengambil dari orang lain. Tapi ada pula saatnya kita harus memberikan kepada orang lain. Nah, inilah yang saya pakai sebagai kendaraan untuk melakukan personal social responsibility saya. Ya, lanjut lagi. Nah, ini saya tahu sehebat apapun ide saya, sebaik apapun niat saya, tapi saya hanya satu orang dan saya ada di Australia. Saya butuh teman-teman yang bisa mensupport dan punya satu tujuan. Nah, makanya akhirnya terciptalah ini semua klien saya. Mereka tersebar di seluruh Indonesia. Jadi mereka bersama-sama saya ini menjadi istilahnya motor atau mesin dari WISE. Jadi kedepannya saya juga membuka diri untuk kita berkolaborasi untuk tujuan non-profit. Ya, kalau profit saya enggak melalui WISE gitu. Ya, lanjut lagi. Nah, ini juga saya berbagi kebahagiaan pada 6 Februari yang barusan ini. WISE dan saya ini mendapatkan rekor muri atas acknowledgement dari Bapak David dan jajaran pengurus PSMTI Pusat. Jadi kami adalah institusi yang pertama di Indonesia, kalau kita mau ngomong lebih sombongnya di dunia, yang mengajarkan ilmu yang namanya ilmu Thick Black. Ini adalah ilmu klasik dari Cungko yang belum pernah ada di umum diajarkan. Nah, jadi akhirnya itulah kenapa WISE dan saya mendapatkan muri ya. Lanjut. Nah, ini foto-foto dari kegiatannya ya yang barusan. Lanjut lagi. Nah, ini juga saya selalu dalam hidup itu punya banyak mentor. Ya, semua klien saya adalah mentor. Nah, ini termasuk adalah satu budayawan dan
tokoh peranakan Tionghoa di Indonesia yang senior, namanya Pak Gunawan. Jadi secara berkala saya juga melakukan istilahnya ngobrol lah, menimba ilmu. Jadi waktu Desember lalu tanggal 24 di salah satu obrolan dia bilang, oh ini pengamatan dia terhadap diri saya. Jadi buat saya ini adalah sebuah hadiah yang sangat berharga, tapi sekaligus juga menjadi pecut bagi saya untuk selalu mengasah diri, selalu bersikap baik terhadap semua orang. Ya, lanjut lagi Sin. Nah, ini juga saya mengharapkan semua Bapak Ibu yang berkesempatan pada hari ini mendengarkan sharingan saya, hidupnya selalu baik. Nah, karena kita orang Chinese, selalu dikaitkannya dengan diamond lah, dengan gold lah, dengan emerald lah. Ya, jadi inilah harapan saya, harapan baik saya untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, lanjut. Ya, terima kasih. Jadi kalau ada kata dan kalimat yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Ya, jadi sekarang saya kasih floor-nya untuk Bapak Ibu sekalian untuk bertanya. Ya. Terima kasih. Oke, thank you Mas Arsuhana Ya. untuk sharingnya. Nah, sekarang kita langsung saja buka sesi tanya jawab ya. Bapak dan Ibu, pertama-tama saya persilakan dulu yang ingin bertanya secara live. Bisa raise hand. Ada, biasanya malu-malu. Kalau awal-awal malu-malu, kan tunggu-tungguan. Iya, masih gitu. benar Master. Kalau enggak gini sambil menunggu, Ya. saya bacakan yang dari chat dulu ya. Ya, ya. Oh, sorry, ini ada nih. Waduh, nama Zoom-nya Samsung Galaxy S7. Ini pasti Nama belum aslinya di-rename. masih ada dong. Oke, Sorry, saya silakan. Halo Ko, apa kabar Ya. Ko? Baik, baik. Ya, Ya, saya Diki Ko, alma mater Ya. dari Capkau juga Ko. ya, ya. Oke. Ya, sorry, Adik saya kelas nggak tahu ya, adik kenapa kelas atau tulisannya, senior saya? di bawah Ko. Ya, ya. Koko senior saya. Oke. Ya. Ya, sorry namanya nggak keluar, saya juga nggak tahu kenapa. Saya Diki Ko. Kok saya mau Ya. nanya gini, apa teman saya pernah bilang katanya, dia bilang kan katanya lu tuh kerja bisnismen kata dia gitu kan ya, lu mau sukses katanya kan. Jadi dia bilang coba deh lu pakai di badan lu tuh ada yang simbol-simbol gitu loh. Jadi mungkin pakai jam yang ada jam emasnya gitu loh, atau pakai buckle ikat pinggang yang ada emasnya katanya gitu. Apakah iya seperti itu? Oh. Jadi begini, pertama-tama saya tanya, teman kamu itu pedagang emas bukan? Bukan. Oh, ya udah, berarti itu aman. Karena kalau dia pedagang emas, berarti kan sarannya itu bias kan, gitu. Jadi Ya. itu sebenarnya adalah simbolik. Jadi gini, karena logikanya ya, kalau kita bisa beli emas, berarti kan keuangan kita not too bad kan, apalagi untuk sekedar hiasan atau apa. Memang dari sisi energi banyak sekali, ini terutama dari kalangan spiritual ya. Mungkin teman kamu itu orang spiritual. Jadi mereka percaya logam mulia itu dia bisa attract lebih banyak wealth gitu. Nah, makanya kan orang Cungko zaman dulu kalau bangun rumah Tiongcit kan dipakein paku emas kan. Nah, itu sebenarnya bersumber dari kepercayaan itu. Tapi apakah benar begitu? Belum tentu. Kenapa? Misalkan di pakce kamu setelah dicek ternyata pakce kamu itu udah kebanyakan logam. Jadi kamu justru nggak boleh loh pakai terlalu banyak logam karena berarti istilahnya memperbanyak logam yang udah berlebihan, akhirnya malah udah imbalance. Jadi itu malah bisa memberikan kamu punya ketidakbaikan dalam hidup. Sama seperti fenomena di Indonesia tahun berapa tuh saya lupa. Semua orang pakai batu cincin kan, yang nggak pakai batu dibilang bahkan monyet aja pakai batu cincin katanya. Nah itu juga hati-hati karena kalau di dalam pakce kita udah kebanyakan unsur tanah, kita terus pakai bebatuan, itu akhirnya percuma. Malah memberikan efek yang jelek buat kehidupan kita. Salah satu karakteristik orang yang unsur tanahnya tinggi, lamban, lelet, tunda-tunda urusan. Coba kalau kamu orang ada yang karakternya begitu, setelah dicek kemungkinan besar unsur tanahnya tinggi. Nah itulah
Jadi jawaban saya. Jadi yang diberikan informasinya itu lebih terkait dengan urusan spiritual. Jadi nggak ada urusan dengan feng shui. Karena dalam feng shui kita selalu objektivitas dan kehati-hatian. Seperti yang tadi saya bilang, kamu disuruh pakai emas, kalau kamu udah kebanyakan logam, kamu malah makin auban. Salah satu ciri dari orang yang kebanyakan unsur logamnya tinggi itu adalah auban. Orangnya auban. Tahu nggak? Auban keras kepala, kepala batu. Tahu. Taben. Nah, itulah. Ya. Oke. Thank you, Ko. Ya, oke. Nanti kalau semua LM-nya udah nggak mau, dilelang aja, sumbangin ke yayasan sosial duitnya, ya. Ya, siap. Ya, oke. Terima kasih. Thank you. Thank you Pak Diki untuk pertanyaannya juga Master. Tadi saya lihat ada Ibu Inge yang raise hand, apa jadi bertanya Bu? Bu Inge? Oh, tidak, maaf, terpencet tadi. Terima kasih. Oke Bu, thank you. Kalau gitu kita mulai bacakan yang dari chat saja ya. Ada pertanyaan pertama dari Ibu Santi. Selamat siang Pak, mau tanya. Yang pertama, di tahun Shio Macan ini yang paling bagus usaha di bidang apa? Tadi udah dibilang kan? Iya. Ya, udah. Berarti tadi nggak menyimak kali. Atau mungkin tadi joinnya baru belakangan Master, jadi nggak sempat dengar yang pembahasan tentang bisnis. Logam, ya, terus tanah, air, kayu, api, itu susunannya. Ya. Ya, mungkin menyambung sedikit ya Master terkait unsur ini juga ada pertanyaan dari Pak Diki. Untuk saham, properti, dan forex ini termasuk ke unsur apa ya? Saham itu adalah api. Nah, ini juga kalau demen yang main finance ini hati-hati. Jadi finance secara umum itu adalah kategori unsur tanah. Finance secara umum ya. Tapi kalau udah masuk ke bidang accounting itu udah kayu. Karena dia specializing in numbers. Kemudian kalau forex itu unsur tanah. Kemudian kalau logam mulia itu jelas logam. Nah, kalau kripto itu air dan tanah. Jadi ingetin, sebelumnya zaman dulu nggak ada nih kripto. Saya juga waktu kira-kira 5 tahun lalu atau 6 tahun lalu ada satu orang dari Cungko, dia bikin website mengenai cryptocurrency. Jadi saya belajar. Jadi saya akhirnya menemukan bahwa cryptocurrency itu adalah unsur air dan tanah. Jadi hati-hati, itu gabungan. Ya. Jadi jangan mukul rata, jangan kerja saham, kerja LM, kerja falas, kerja kripto digabung. Belum tentu. Kamu cocok di saham, berarti kamu cocok di api. Tapi kalau kamu airnya udah kebanyakan, kamu jangan main kripto, malah ambles duitnya. Ya. Jadi pentingnya Master untuk kita tuh tahu pace dan unsur kita sendiri ya kan. Betul. Jadi tujuan kita tahu pace itu adalah untuk kenal siapa diri kita. Jadi di dalam ujar bijak dari leluhur kita orang Tionghoa itu ada satu yang paling terkenal ya. Jadi ditulis begini. Ini saya udah bosen sharing sebenarnya, tapi nggak apa-apa, saya sharing ulang. Ketakutan yang terbesar dalam hidup bagi seorang laki-laki adalah salah bidang kerja atau bidang dagang. Ketakutan yang terbesar bagi seorang wanita dalam hidup adalah salah pasangan. Nah, dua ketakutan terbesar ini bisa kita minimalkan atau bisa kita hilangkan asal kita udah tahu pakce kita. Jadi kalau kita nggak tahu pakce, berarti kita nggak tahu jati diri kita. Jadi istilahnya kalau dalam ilmu modern itu SWOT analysis. Kalau kita nggak tahu apa strength, weakness, opportunity, and threat, ya kita celaka. Nah, inilah gunanya kita tahu. Ya. Thank you. Next, lanjut sih Master dari pertanyaan Bu Santi tadi. Ini agak konsultasi sedikit nih. Sepupu saya perempuan shio monyet dan calon suami shio macan. Mereka rencana menikah di September 2022. Ini apakah boleh ya? Thank you.
Kalau kita ngomongin urusan pernikahan, itu kita nggak bisa hanya ambil dari show-nya begitu. Kalau kita hanya patokannya show, berarti informasinya hanya 25%. Nah, kemudian juga kalau kita hanya lihat itu, yang show monyet dan show macan, itu kan sebenarnya nggak dianjurkan untuk menikah loh. Karena itu show gede istilahnya. Nah, tapi kan mungkin di bagian lainnya ada yang cocok. Nah, jadi itulah jawabannya. Jadi nggak bisa, apalagi ini urusan penting kan, bukan urusan kita mau beli nasi uduk, mau beli lontong, ya udahlah salah kita tinggal buang. Ini mana bisa, udah merit masa dibuang, susah kan? Nah, ini saran saya jangan sembarangan, karena ini penting. Ya, ini menyangkut kehidupan kamu ke depannya. Ini juga menyangkut kehidupan anak-anak yang akan kamu lahirkan. Jadi nggak bisa, oh kalau hari ini bosen ya udah ganti baju. Pasangan mana bisa kita ganti-ganti baju gitu ya. Thank you, Master. Ini ada pertanyaan lagi nih, Master, masih seputar show. Bisa dilihat untuk show ayam emas bagaimana di tahun ini dan tips agar kesehatan dan rezeki bagus. Ini pertanyaan dari Ibu Maria. Iya, kalau untuk yang tadi kan saya ada sebutin 6 show. Yang show yang nggak disebutin ya berarti itu average, secara umum ya average. Baik ya, untuk detailnya ya berarti harus tahu komplitnya baru dengan, tapi kalau jawaban yang sifatnya sejuta umat ya itu average. Jadi ya baik 50-50 lah. Baik enggak, buruk juga enggak gitu. Jadi ya masih tergantung manusianya kan, orangnya bagaimana. Masih juga tergantung feng shui rumahnya. Kalau dua ini nggak bagus ya biar dibilang tahun ini lagi bagus, bisa aja jadi nggak bagus gitu. Oke, pas banget nih Master, ada pertanyaan dari Ibu Indrawati. Bagaimana mengatasi apabila dalam satu rumah ada simbol monyet dan ular? Ya. Mungkin ini maksudnya ada keluarga yang show-nya monyet. Ya, jadi kalau monyet dengan ular justru itu bagus karena secret friend. Mereka itu hubungannya secret friend. Jadi dua simbol ini justru cocok gitu. Ini again hanya penjelasan yang sifatnya umum ya, belum tentu cocok karena kan kita hanya ngomongin satu bagian, masih ada lagi 3 bagian yang kita nggak tahu gitu. Tadi ada lagi seputar show. Sebentar, saya cari dulu. Oh, tentang rumah. Bagaimana mengetahui kalau rumah kita ada energi yang bagus? Pertanyaannya dari, waduh, usernya iPhone 11. Nah, ini sebenarnya sederhana. Ini tips ya. Ini yang bisa coba kamu orang aplikasikan. Cara yang sederhana begini. Misalkan kamu nggak mau pusing soal feng shui, atau kamu mau tahu soal feng shui tapi nggak mau bayar jasa profesional, nggak apa-apa. Makanya saya sharing satu informasi yang sifatnya gampang. Jadi ini hanya bisa berlaku untuk kalau kamu mau beli atau mau ngontrak atau mau nyewa. Jadi begitu kamu masuk ke lokasi di perimeter awalnya paling depan, kamu coba melangkah kaki kiri dulu. Kalau waktu kamu menjejak bumi di perimeter itu, feeling kamu bagaimana? Kamu rasakan. Kalau kamu merasa enak, merasa nyaman, merasa senang, nah itu berarti secara sejuta umat punya jurus itu artinya cocok dengan kamu. Tapi kalau kamu rasanya nggak enak, nggak nyaman, kayaknya gelisah apa-apa, udah itu berarti nggak usah dipikirin, kamu forget it gitu. Itu cara yang sederhana yang bisa saya share gitu. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Hartono. Untuk show ular, apa ada cara menangkal ciong di tahun macan? Ya itu, tadi pertama-tama harus lebih menerapkan kesabaran, jaga emosi, hati-hati ya. Kemudian juga pastikan energi bangunan kamu itu adalah baik. Nah, 2 inilah yang bisa menolong. Karena kan kalau faktor pakce kita atau faktor sio kita nggak bisa rubah-rubah lagi gitu. Jadi itu yang 2 ini yang istilahnya kita masih ada harapan untuk perbaiki. Dengan begitu kita lebih aman, kita lebih tenang melewati tahun yang kurang bagus gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan masalah
tahun kita ciong atau kita nggak ciong, ini sebenarnya kita nggak usah parno, karena ini adalah realita kehidupan. Seumur hidup kita pasti akan ketemu momen-momen yang kurang bagus. Ya kita yang penting tahu, yang paling kesian itu kita nggak tahu bahwa kita ini lagi hoki. Jadi kita melewatkan momentum yang bagus. Begitu juga kita istilahnya, ini teman-teman yang dari orang Hokkien tahu kali, mencai si, nggak tahu mati. Jadi ada bahaya kita main tabrak terus. Nah ini kita konyol. Nah ini yang sebenarnya gunanya kita kenal apa kita punya komposisi simbol-simbol energi yang di dalam diri kita. Inilah pentingnya kita punya Pak Ce. Ini sebenarnya ada kejadian yang nggak enak yang saya sharing. Jadi Pak Ce itu berguna sampai kita meninggal. Jadi baru 2 hari lalu ada satu klien lama lah, dia mau analisa almarhum keluarganya yang udah meninggal. Kenapa dia mau analisa? Karena sekarang dia mau pindahin kuburannya. Jadi kan untuk pindah-pindah timing itu semua dasarnya dari Pak Ce. Jadi sebenarnya saya juga dalam hati sedih. Kenapa orangnya udah meninggal baru analisa Pak Ce? Kenapa nggak lagi hidup analisa Pak Ce? Nah ini yang sebenarnya sangat disayangkan ya, karena sebagian besar orang masih nggak mengerti bahwa Pak Ce itu apa. Nah ini juga ada fenomena yang selama puluhan tahun kerja Feng Shui saya sering jumpai. Ini terutama untuk teman-teman yang dari daerah tertentu. Pelit, nggak mau kasih informasi jam lahir. Katanya nanti itu bahaya, nanti itu bisa dikongtewin orang, nanti bisa dibikin celaka. Itu enggak. Seperti yang saya udah selalu cerita, bahkan ke kamu kan mungkin kalau waktu kamu ikut waktu briefing, saya lebih takut untuk memberikan saya punya PIN, saya punya kartu kredit, daripada saya kasih jam lahir saya. Orang tanya saya jam lahir apa, saya bilang. Tapi orang tanya apa? 3 angka di belakang kartu kredit saya nggak bakal mau kasih. Iya kan? Itu lebih bahaya. Nah ini, tapi unfortunately mitosnya orang-orang selalu bilang, jangan kasih jam lahir. Nah ini mitos yang tidak tepat. Jadi mohon menjadi perhatian dan syukur-syukur kalau bisa dikoreksi gitu. Oke, Master, karena banyak yang parno ya, kesannya jam lahir tuh kayak suatu data yang keramat banget gitu. Saya juga pernah bilang, hati-hati lu jangan sembarangan kasih. Enggak, kamu lebih takut kasih kamu punya yang 3 angka di kartu kredit kan, daripada kamu kasih jam lahir. Itu duit kamu bisa dikuras, itu habis. Ya kan? Nah itu yang orang sering nggak kepikir gitu. Orang malah mungkin kartu kredit punya PIN punya angka dikasih sembarangan orang, itu yang nggak boleh. Itu yang lebih penting daripada jam lahir gitu. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Selamat sore Suhu, mau tanya apakah show kambing berunsur logam cocok untuk bisnis pada unsur api? Nggak bisa, gini, jangan lupa ya, di dalam Pak Ce itu ada beberapa kategori unsur. Yang pertama itu yang unsur tetap diri kita, itu masing-masing orang beda. Kemudian ada lagi yang namanya unsur tahun kelahiran. Nah ini sifatnya sejuta umat, semua yang lahir tahun berapa itu semua simbolnya apa itu sama. Tapi ada lagi unsur hoki. Nah, gunanya kita tahu Pak Ce itu kita unsur hoki. Jadi biarpun kamu merasa oh kamu kambing emas, belum tentu unsur hoki kamu itu adalah logam. Jadi bisa aja tanah, bisa aja kayu. Itu semua harus dihitung komplit baru ketahuan. Nah, inilah gunanya istilahnya kita mengambil informasi yang komplit, karena banyak sekali orang celaka gara-gara informasinya nggak komplit. Nah, begitu juga dengan show kita. Itu bahaya. Banyak sekali orang yang kejebak. Kenapa? Ya karena mereka mau gampangnya aja, cuman ya udah pokoknya show. Padahal ini kan menyangkut hidup kita. Kita nggak bisa sembarangan. Kalau kita menghargai kita punya kehidupan, kalau kita menghargai kita punya hoki atau bahaya, kita harus hati-hati. Ya kita tahu dong siapa Pak Ce kita, itu penting gitu. Ya. Karena umumnya yang orang tahu tuh hanya berpatokan pada tahun lahir aja ya. Iya, tahun lahir itu hanya misalnya, 1/4 loh. Tahun lahir hanya 1/4.
Kita semua kan ada komponen jam, tanggal, bulan, dan tahun. Kalau kita ngomongin show, berarti kita cuma ngomongin tahun lahir. Jadi mana mungkin kita hitung kalau cuma satu. Kita harus hitung 4, semuanya komplit gitu. Ya. Nih, sebelum kamu lanjut baca, kebetulan tadi pagi waktu saya buka laptop, salah satu berita yang saya baca itu berita yang kurang mengenakan. Yaitu mungkin kamu sebagian juga udah tahu. Ada kan yang orang loncat bunuh diri. Udah tahu nggak beritanya? Ya kan, ada satu seleb lah, ya kan. Nah, jadi ini setelah dianalisa, ini menarik loh. Ini tanpa bermaksud untuk istilahnya mengomongin yang negatif mengenai almarhumah ya. Saya juga menyampaikan tapeco sama al-fatihah untuk yang sudah meninggal tadi. Jadi saya riset, jadi akhirnya ketemu. Jadi dia itu lahirnya 1 Desember tahun 87, jenis kelamin perempuan. Jadi, tapi kan jamnya saya nggak tahu. Jadi saya hanya bisa mendapatkan dia punya bagian tanggal di pakcenya itu adalah simbol monyet. Nah, kemudian waktu hari kejadian di mana yang bersangkutan itu loncat dari apartemen lantai 8, itu adalah 16 Februari tahun 2022 jam 4.30 pagi. Nah, ini menarik nih. Secara jam itu jamnya jam macan. Secara bulan itu juga bulannya macan. Secara tahun ini juga tahunnya macan. Jadi dia kena istilahnya. Tadi kan saya bilang monyet sama macan kan musuh bebuyutan. Jadi semuanya jatuhnya di simbol macan. Nah, begitu juga secara pakce yang bersangkutan itu unsur kayunya paling tinggi nilainya. Begitu juga unsur airnya tinggi. Makanya di perjalanan karirnya yang bersangkutan itu sempat mau menjadi penyanyi, tapi udah last minute batal. Ya, itulah, karena menyanyi itu adalah unsur air. Jadi dia memang nggak cocok. Nah, kemudian dia punya unsur api kecil. Api itu adalah bidang foto, bidang modeling. Makanya kan akhirnya terjunnya di bidang foto kan, untuk majalah dewasa gitu kan. Nah, kemudian waktu dia berpulang itu secara pakce itu hoki yang paling kecil seumur hidup. Hoki yang paling rendah, yaitu mulai tahun 2019 sampai 2028. Itu memang dia punya hidup istilahnya lagi banyak awan gelap, banyak badai, banyak petir. Nah, makanya ini semua kejadian. Dan jangan lupa juga dari berita juga yang saya baca dari berbagai sumber. Saya udah cek dia punya keakuratan. Jadi dia itu unsur kayunya kan tadi saya bilang paling tinggi. Unsur kayu itu adalah berkaitan dengan syaraf. Tadi kan saya ada singgung kan. Jadi makanya untuk orang tua, untuk keluarga yang bersangkutan, untuk teman-teman yang tahu yang bersangkutan, dibilang dia memang sering kena panic attack. Dia sering kayak orang kurang waras. Bahkan beberapa kali pernah di rehab di rumah sakit jiwa. Nah, inilah kalau kita udah ngerti Pak, kita tahu jalannya sebuah peristiwa. Kita akan lebih ngerti, oh kenapa dia akhirnya berpulang. Dan jangan lupa juga, secara feng shui, lokasi di mana yang bersangkutan tinggal itu adalah negatif, jelek. Dan yang lebih parah lagi, di lantai 8. Lantai 8 itu adalah unsur kayu. Dia udah kebanyakan kayu, dia tinggal di energi unsur kayu. Jadi kalau saja yang bersangkutan ini mengerti akan pakce, dia tidak akan istilahnya sampai sengenes begini nasibnya. Nah, inilah contoh pelajaran yang kurang mengenakan yang kita bisa pelajari. Supaya apa? Kita jangan melakukan kesalahan yang sama. Nah, inilah contoh ya. Jadi kebetulan tadi pagi saya dapat satu contoh soal, makanya saya sharing di sesi ini. Lanjut, sekarang boleh tanya lagi kalau ada yang mau tanya. Saya mau tanya. Silakan Ibu. Ya. Ya. So, Pak Suhana, salam kenal. Aku Pak, aku mau tanya. Untuk suami istri, untuk menentukan posisi rumah itu yang dilihat pakce suami atau pakce istri? Lihat, kalau si suami ini istilahnya jadi bapak rumah tangga yang menjadi sole breadwinner adalah si istri, maka pakai si istri. Tapi kalau dua-duanya cari uang,
itu pakai tetap suami punya arah baik gitu. Oke. Ya. Terima kasih. Ya, oke. Oke, selanjutnya ada yang raise hand dari Bapak atau Ibu Mulyati Kimin. Silakan. Halo, Bapak atau Ibu Mulyati Kimin. Boleh di-unmute. Halo, Ibu. Halo, Bu. Bisa di-unmute dulu, Bu, mic-nya. Bisa coba mute, nggak bisa soalnya. Udah bisa? Ya, oke. Kan Ibu suara langsung saya. saja. Sudah. Halo, Pak Suhana. Hey, apa kabar, Kimin? Ya. Baik. Sehat ya, yang penting sehat. Makin sehat. Ketemunya Ini juga Ibu ya. Lurahnya di Elang nih. Nah, saya mau tanya, kamu ini sehat semua udah jadi akong belum? Oh, semoga menyusul ya. Terima kasih. Oke, saya mau tanya nih, dari tadi yang ngomongin kalau didengerin intinya pace aja. Ya kan? Berarti kan itu kita harus tahu pace kita kan? Iya. Nah, kalau saya dengar katanya kalau pace itu bukannya istilahnya rahasia langit. Enggak dong. Apa sih yang rahasia? Enggak ada rahasia lah. Kalau yang enggak, untuk sesuatu yang enggak ngerti itu rahasia. Tapi kalau orang yang ngerti bukannya rahasia. Yang kita nggak boleh begini. Misalkan gini ya, kita ketemu orang, terus tanpa orang itu meminta kita untuk analisa, kita main ngomong sana, ngomong sini, itu yang nggak boleh. Atau kita masuk ke rumah orang, kita langsung nggak diminta, Mbak Ibu, kita langsung bacain, oh, Hong Shui rumah lu begini, itu nggak boleh. Itu yang istilahnya kalau dalam bidang feng shui itu membuka rahasia langit. Jadi kan kita ngapain, kita nggak diminta tolong, nggak diminta jasanya, kenapa kita harus kepo? Nah, itu biasanya dijumpai untuk teman-teman yang mungkin baru belajar, baru lulus, lagi semangat-semangatnya, lagi getol gitu. Tapi kalau kita udah tahu, itu kan di dalam kitab Feng Shui itu ada beberapa etika dalam berprofesi Feng Shui. Antara lain yaitu, jangan sekali-kali kita ngoceh tanpa diminta pertolongan. Jadi unfortunately, kalau orang itu nggak minta apa-apa dari saya nggak akan ngomong. Biarpun mungkin kita kenal, kita temen. Saya datang ke rumah saudara saya, kalau saudara saya itu nggak minta saya nggak bakal ngomong, oh rumah lu jelek lu, feng shui-nya betulin apa enggak. Itu nggak boleh, karena kalau saya melakukan itu berarti saya istilahnya membocorkan. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau ada klien yang khusus meminta apa jasa saya, pasti itu bukan dong. Karena kan udah terjadi permintaan dari orang lain ke kita. Jadi itu udah nggak apa-apa gitu. Yang saya dengar itu rahasia langit. Kalau kita tahu pace, bukan ya? Bukan. Yang nggak boleh, yang kategori membocorkan, kalau kita nggak diminta orang, tiba-tiba ngoceh sendiri itu. Jadi kaset rusak. Ya kalau kayak gitu. Ya kapan ke Jakarta lagi, Pak? Tunggu ini Omikron udah habis. Saya juga mau. Cuman belum. Sebenarnya Gome lagi loh kita loh. Iya, makanya ya. Thank you. Sehat selalu ya. Ya, sama-sama. Sehat ya, salam ya. Buat Koyap ya. Oke, nanti saya sampaikan. Terima kasih Pak Niki juga. Sama-sama, terima kasih ya. Sehat selalu, Min ya. Ya, sama-sama. Ya. Thank you Bu Kimin untuk pertanyaannya. Nah, next nih, Mas ada yang tanya, cek pace itu dari tanggal lahir lunar atau Masehi? Boleh, data dari lunar bisa dijadiin kalender internasional, data dari kalender internasional bisa dijadiin lunar, itu sama aja gitu. Oke, sama aja. Jadi nggak perlu kan umumnya kan kita tahu yang tanggal lahir nasional kita ya, Mas Re. Kan biasa tapi kan kita bisa ngitung ya, kita bisa convert menjadi itu, sama aja gitu. Oke. Kemudian ini tadi juga ada pertanyaan dari Ibu Sanju. Saya Shio Kerbau, suami Shio Kerbau, anak pertama laki-laki Shio Naga, dan anak kedua perempuan Shio Kuda.
Anak ketiga laki-laki kambing. Jadi ada 2 kerbau, ada 1 naga, 1 kuda, 1 kambing. Bagaimana kecocokannya? Karena sejak masuk tahun macan ini kok sepertinya ada saja keributannya. Ya itu karena pengaruh yang tadi saya bilang, energi macan itu adalah memang emosi. Terus secara general dengan yang show kambing nggak cocok gitu. Oke, Master. Sementara belum ada pertanyaan sih, tapi nyambung sedikit dari yang tadi Master share, kebetulan kan saya lagi hamil ya Master ya, harusnya nanti lahiran di bulan Juni atau Juli. Wah, selama berarti kan harusnya ada show macan. Itu saya ngerasa sejak hamil kok saya lebih nggak sabaran gitu, jadi berasa aduh makin ujian nih untuk sabar. Itu ngaruh nggak sih Master kayak gitu? Kenapa? Kamu nih yang lagi hamil nih kamu? Iya. Ya berarti kamu lebih, ini kamu tahun berapa lahirnya? 94. Anjing kayu. Suami? Kerbau kayu. Tahun 85. Oh, berarti nanti secara general si anak akan lebih cocok sama kamu daripada sama suami. Gitu. Berarti ya kamu selama bulan-bulan ke depan ya kamu lebih pertinggi kesabaran. Karena kenapa? Kesatu juga untuk bayi kamu. Jadi kalau secara metode pengobatan Chinese ya, secara Shinsei, itu saat kita lagi istilahnya proses membuat anak, itu kondisi kesehatan fisik dan kesehatan emosi kamu itu udah memberikan imprint kepada si janin. Jadi jangan sembarangan. Nanti akan mempengaruhi karakter anak kamu. Jadi dari sekarang ini kamu jaga sebaik-baiknya. Jadi coba melatih lebih sabar, lebih apa. Jadi jangan istilahnya nanti kamu akhirnya melahirkan anak yang kondisi kejiwaannya nggak bagus. Ini yang kadang-kadang orang suka nggak perhatikan. Orang selalu perhatikan, oh ciakpo itu untuk fisik. Tapi kan untuk emosinya itu pengaruh, itu menentukan gitu. Ya. Semoga sehat-sehat selalu ya. Iya, thank you Mas Suhana. Wah, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Alex. Ini ada angka-angkanya nih. Saya macan kayu, unsur saya kayu 4, api 2, logam 0. Tapi mungkin maksudnya bekerja di industri logam. Harus bagaimana? Ya kalau memang hitungannya logamnya 0 berarti ya udah itu anggap aja lah itu mesin yang kamu pakai itu hitungannya benar ya. Saya nggak mengendorse ya karena kita mesin itu saya selalu nggak setuju. Kenapa? Itu bukan dihitung loh. Itu kita operate mesin. Jadi kita nggak punya kemampuan analisa. Sebenarnya kita cuman operator mesin kalkulator pakce. Jadi ya anggap aja yang itu mesin anggapnya benar. Kalau dia bilang logamnya 0, berarti ya kamu kekurangan logam. Berarti kamu kerja di bidang logam, gitu. Jelas, thank you. Dan ini kalau dari chatbox pertanyaan terakhir dari Pak Ijo Dulong. Kalau menurut Master nih, kapan pandemi COVID akan berakhir? Kalau secara hitungan Feng Shui itu pandemi itu hanya berlangsung di tahun tikus, that's it. Habis itu udah selesai. Nah, kenapa kenyataannya ini berkepanjangan? Ini yang saya bilang pengaruh dari tadi kan kalau secara hitungan Feng Shui itu pengaruh dari langit kan. Kemudian yang juga ikut mempengaruhi adalah manusia, sikap kita. Orang yang bandel, orang yang nggak mau pakai masker, orang yang nggak mau vaksin, orang yang istilahnya disuruh lockdown dia keluyuran. Nah ini kan akhirnya merugikan semua orang, akhirnya memperpanjang masa. Jadi kalau secara Feng Shui harusnya udah nggak ada gitu. Jadi inilah kenapa menjadi juga perhatian supaya kalau kita mau cepat-cepat selesai ya kita semua harus do our own. Jadi kita melakukan sesuatu yang positif supaya COVID ini segera liwat. Ini sebenarnya udah berkepanjangan dan juga jangan khawatir. Orang selalu tanyakan, wah nanti kondisi keuangan dunia, kondisi keuangan negara itu akan menjadi rusak. Ya enggak juga. Kenyataannya Australia dulu waktu lagi tahun tikus kan dibilang, wah nanti pengangguran bisa berapa puluh %, berapa pokoknya gloomy punya prediksi. Tapi kenyataannya sekarang malah ekonominya bagus, malah
udah ada ngomongan ini Reserve Bank, ini bank sentral mau menaikkan suku bunga. Padahal kan janjinya sampai 2023 baru ditinjau ulang. Nah, tapi karena ini perekonomiannya udah panas, jadi harus ada tindakan dari bank sentral untuk mengerem. Ngeremnya bagaimana? Yaitu naikin suku bunga. Nah, inilah juga efek dari pengaruh faktor manusia itu menentukan gitu. Jadi dari orangnya, dari kita semua ini harus berlaku yang baik gitu. Thank you, Master. Ini lanjut pertanyaan Saya dari mau Pak Alex. nanya dong. Oke. Ya. Silakan Bu Yeni. Iya. Saya kan mau nanya, saya master dari Sio Naga. Tapi naganya saya lahir di 1976, 29 Oktober. Malam Jumat, jam 7:30. Tapi di suasana naga, menurut aku sih naga tanah ya, Master. Tapi saya juga nggak tahu. Kalau suami di tikus 972 kalau nggak salah ya, Kamis ya, siang. Maksud Ya yang kalau saya tanya, secara lihat tahun kelahiran, kamu berdua udah cocok, jadi ya harusnya nggak ada masalah gitu. Dan untuk tahun ini kamu berdua itu adalah kategori yang average, jadi baik sekali nggak, buruk pun nggak gitu. Jadi itu kan udah sesuatu yang baik ya. Jadi tinggal bagaimana kamu usahanya, kamu punya tindakan, apakah positif, itu juga akan mempengaruhi. Nah, kemudian juga perhatikan apakah rumah kamu, tempat bisnis kamu itu juga secara energi sudah baik. Karena banyak sekali orang yang secara hitungan pakce, hitungan apapun lah yang berkaitan dengan urusan faktor langit, itu dibilangnya home-nya, hidupnya bagus. Tapi banyak loh yang saya jumpai malah hidupnya melarat. Kenapa? Setelah ditelaah itu lemah di manusia, kemudian juga lemah di feng shui-nya. Nah ini yang orang suka nggak perhatikan. Nah begitu juga dari attitude. Kalau attitude-nya nggak bagus, ya mau tahun apapun selalu nggak bagus, ya kan? Karena kan ya energi yang kita pancarkan adalah negatif, gitu. iya. Kalau saya di usaha properti, Master, cocok nggak? Selama ini kan saya usaha di kayak toko pancingan, alat ada umpan ikannya kan ada cacing, berarti kan unsur tanah, cocok. Saya bisa, ibaratnya dari nggak punya apa-apa sampai bisa punya investasi 9 rumah lah, gitu. Jadi maksud saya yang saya mau tanya di sini, kalau main properti itu cocok nggak, Master, di Naga? Bukan lihat Kalau dari suami sih di naganya, itu motor. yang saya bilang harus dari full picture, dari full pakce, dan tanpa analisa dengan proper saya nggak bisa. Tapi kalau saya coba pakai cara lain ya, istilahnya alternatif lain. Ini sedikit out of topic. Jadi saya ngomongin dari kacamata wajah ya. Kalau lihat dari wajah kamu, yang kamu harus benerin itu adalah alis. Jadi nggak bagus, ya alis. Terus kemudian di sini kamu itu ada sesuatu kamu buang, itu nggak bagus. Ini ya dibuang. Ya itu yang istilahnya selalu menghalangi kemajuan kamu. Jadi harusnya kamu itu lebih maju, tapi ya karena ada tanda yang nggak bagus di wajah, di model alis itu yang jadi merusak. Kamu punya hoki, itu aja. Terus juga kalau saya boleh kasih saran, tolong lebih hati-hati dalam penggunaan uang. Oh iya, Mas. Ya, kamu terlalu gampang loss gitu. Itu yang istilahnya. Iya, royal. Iya, Apalagi kebocoran kemarin tuh lihat kamu. yang ada insoman, aku nggak tega beli Avigan misalnya jutaan apa. Iya, ya nggak apa-apa. Itu sebenarnya menjadi juga kekuatan kamu karena kamu orangnya generous, jadi banyak hoki. Tapi tolong bukan berarti kamu hambur-hamburin uang. Kamu tetap harus tepat sasaran, kasih orang yang benar-benar membutuhkan, bukan karena kamu kasih karena kamu sembrono pakai uang. Itu yang kamu mesti perhatikan, itu aja. Iya. Makasih, Master. Sama ya, sehat selalu ya. Iya, makasih. Thank you Bu Yeni. Karena keterbatasan durasi ini sampai 2 pertanyaan lagi ya, Bapak dan Ibu. Industri peternakan itu termasuk ke unsur apa ya, Master? Tanah.
Tanah. Tanah. Ya. Oke. Tapi kalau perikanan, kalau misalkan udang, tambak udang atau pelihara ikan salmon di tengah laut itu unsur air, jadi beda. Jadi ngelihat dari sumbernya itu ada di mana juga ya, Master ya? Iya, kayak Oke. udah jelas-jelas kalau dari dalam air ya itu berarti unsur tanah gitu. Saya Sio Macan yang sekarang kalau usahanya memberi les tenis dan menjadi asisten dosen. Apakah masih oke? Saya nggak tahu karena saya kan nggak analisa. Tapi kalau dari unsurnya itu saya bisa jelaskan kalau memberikan kursus tenis itu gabungan unsur kayu dan unsur logam. Kemudian kalau memberikan les biasa itu unsur kayu. Itu aja yang saya bisa. Apa tips Feng Shui jual rumah di tahun macan ini? Jual rumah, wah saya bukan orang real estate, tapi ya saya coba sharing ya. Mungkin di bidang properti gitu ya, Master ya, untuk view. Ya berarti ya yang ini. saya tahu ya kamu pertama-tama harus yakinkan dulu bahwa bidang properti itu cocok. Karena bidang yang nggak cocok itu akan memberikan banyak halangan bagi kita. Jadi kalau misalkan saya secara pakce itu nggak cocok di unsur tanah, saya kerja properti, saya lebih susah, ada halangan. Tiba-tiba pembeli yang udah teken kontrak bisa berubah pikiran, nggak jadi, cooling off period, dia batalin, apa. Nah ini semua pengaruh. Nah kemudian juga kemampuan menjual saya bagaimana. Nah ini kan kamu harus ikut pelatihan, harus ada yang mentorin. Nah kemudian juga lokasi kantor kamu, lokasi meja kamu. Kalau itu nggak bagus ya percuma. Kamu nggak akan istilahnya sukses. Itu sih sebenarnya rahasia sukses di bidang apapun, asal cocok dengan pakce kita itu udah jaminan yang bagus bahwa kita akan sukses. Jadi kadang-kadang kita jumpai ada dokter yang rame, ada dokter yang sepi. Ada arsitek yang banyak klien, ada arsitek yang sepi klien. Nah ini kenapa? Dua-duanya kan lulus, dua-duanya punya gelar. Yang satu cocok, yang satu sebenarnya nggak cocok. Nah inilah yang tadi kembali ke omongan, ketakutan yang terbesar dalam hidup bagi seorang pria adalah dia salah bidang kerja. Jadi harusnya jalan ke utara, dia lari ke timur. Harusnya jalan ke barat, dia lari ke selatan. Jadi nggak ketemu itu hokinya. Nah ini yang jangan terjadi ya. Ya. Oke. Tadi pas saya mau close, rupanya ada beberapa pertanyaan lagi nih, Master. Yeah. Sebentar ya. Ini tadi ada yang tanya tentang komoditas. Menurut Hong Sui, komoditi dunia semua akan naik sampai kapan? Waduh, saya bukan ahlinya, jangan nanya saya. Nah, kalau bicara Kalau saya komoditas kan bisa, ada beda-beda juga ya, Master ya, ada komoditas. iya, nggak bisa. Emas, Itu yang minyak. tadi kembali lagi ke yang saya bilang, kalau kamu memang secara pakce itu cocok di main komoditi, kamu yang akan menang. Tapi kalau biarpun dunia itu harganya naik, tapi kalau hoki kamu bukan di komoditi, tetap kamu nggak akan menang loh. Nah ini yang kuncinya di situ. Jadi bukan yang saya bilang, kita kerja, kita bisnis itu jangan latah, jangan ikut-ikutan orang. Orang semua lagi demam kripto, semua main kripto. Belum tentu. Kalau kita nggak ada hoki di kripto percuma, ujung-ujungnya akan ambles gitu ya. Kalau seputar bidang usaha, Master, percetakan itu termasuk ke unsur apa ya? Kayu dan api. Oke, kayu dan api. Terjawab ya, Bu Nisa. Rupanya ini, Master, klarifikasi sedikit yang tadi pertanyaan tentang tips jual rumah. Itu maksudnya nasabah memiliki rumah nih yang sedang mau dijual gitu. Nah, tips agar lebih mudah nih menjual rumahnya itu apa? Oh, jadi gampang. Ini kan di depan rumah pasti ada teras kan. Di depan teras itu ada lampu kan. Nyalain aja 24 jam. Terus kalau misalkan ada papan nama propertinya, itu lampunya juga dinyalain 24 jam gitu. Ya. Terus sama jangan lupa harganya yang realistik. Jangan harga CM mintanya GoM, nggak mungkin laku. Ngerti nggak? Ya. Iya, Master. Karena kan kalau nyala lampu aja tuh udah menarik mata duluan ya. Iya. Tuh. Lalu
usaha atau pekerjaan apa yang cocok untuk Shokuda tanah. Nah, ini tahun, bulan, dan pribadinya ada unsur tanah. Itu kan Shokuda yang termasuk 3 show yang baik ya, Master tahun ini. Boleh Berarti kalau udah kebanyakan unsur tanah, yang pasti kamu jangan kerja bidang tanah. Itu nggak cocok gitu. Itu aja yang saya bisa komentar. Oke, dan tadi kalau aku nggak salah tangkep yang termasuk ke bidang tanah itu finance ya? Iya, finance. Iya, kamu orang nih BCA itu finance. Finance. Oke. Baik, kalau untuk show kambing tahun 1992 cocok usaha apa ya? Ini susah juga ya karena nggak tahu pastinya lagi ya, Master, ya, baik lagi ya. Iya, sorry, nggak bisa. Oke, kemudian ayam tanah, apakah cocok bisnis properti dan restoran? Lihat, kalau yang pakcenya kurang unsur api dan unsur tanah itu baru cocok buka restoran. Kalau enggak jangan. Apalagi kamu udah kebanyakan unsur tanah, kebanyakan api, jangan. Itu lebih susah, nanti capek hidupnya. Sorry, tadi sekilas ada saya lihat. Nah, ini siapa ya? Itu di depannya ada Pak Kwa ya. Itu di depan rumah atau dalam rumah tuh, di temboknya tuh. Itu di dalam suhu. Nggak boleh. Di dalam. Pak Kwa itu nggak boleh di dalam rumah. Itu kamu membahayakan diri keluarga kamu kalau pasang Pak Kwa begitu. Oh begitu. Ya, jadi lebih Jadi baik harus saran dicopot saya ya? kalau kamu mau dengar ya copotin, jangan Iya, dipasang. nanti saya copot. Itu Karena salah itu... besar tuh kamu pasang di situ. Oh gitu, iya. Makasih Suhu. Ya, Boleh nggak sama-sama. saya bertanya sebentar? Boleh. Iya. Saya kan siotikus unsurnya air, suhu, ya kan. Nah, untuk menghadapi tahun macan air ini, ya kan, bagaimana tuh suhu? Yaitu mulai dari copotin Pak Kwa yang salah pasang. Itu nggak bagus buat kehidupan keluarga dan diri kamu gitu. Nah, terus kamu kalau lihat secara sekilas ya, kamu orang yang terlalu pasif. Kamu orang yang banyak kekhawatiran. Nah, lawan dulu itu 2. Kalau ini 2 dilawan ya udah bisa itu. Kalau kamu 2 ini nggak bisa ya susah. Mau sampai kapanpun nanti tahun depan kita ada webinar lagi, kamu akan tanya hal yang sama gitu. Ya. Iya. Makasih Suhu. Ya, sisi. Ya. Oke, Master, ini seputar bidang usaha. Untuk bisnis konstruksi itu termasuk ke unsur apa ya? Lihat, dia itu gabungan. Teknik itu adalah logam, tapi karena berkaitan dengan properti, jadi tanah. Nah itu, jadi tanah dan logam 2. Gitu. Oke. Lalu ini ada pertanyaan dari Ibu Sundari. Show ular, dulu pernah pakai PG. Saya lihat emas saya 2, kayu 3, air 2, api 1, dan tanah 2. Apakah tahun ini saya dalam kondisi yang tidak baik banget kah? Enggak, itu average, secara begitu average. Ya, dengan catatan yang hitungannya itu benar ya, anggap aja hitungan benar. Kalau hitungannya salah ya salah gitu. Tapi kalau hitungannya itu benar, berarti average gitu. Ada salah satu pertanyaan nih. Menurut Master bagaimana BCA tahun ini? Apakah maju? Ya maju dong, kenapa nggak maju? Harus dong, harus pede dong. Kalau dari pihak BCA-nya sendiri nggak pede, waduh, nasabahnya bisa ketakutan gitu. Haruslah, itu apa istilahnya, kadang-kadang ada sebuah entitas yang udah terlalu besar untuk bangkrut, ngomong kasarnya gitu. Nah itu BCA termasuk yang udah terlalu besar untuk bisa fail. Kalau yang bisa bikin fail itu kalau human resources-nya payah, terutama yang di pucuk-pucuk pimpinan. Makanya inilah penting untuk menempatkan orang yang tepat di bidang yang tepat, di jabatan yang tepat. Nah, inilah gunanya Feng Shui. Inilah mengapa banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang dalam headhunting CEO-nya sama direkturnya itu mengemploy jasa Pak Ce. Jadi setelah HR proses yang seperti biasa, udah ada kandidat 2 atau 3 orang, itu dicek Pak Ce-nya. Jadi siapa yang dipilih menjadi CEO, siapa yang menjadi
director. Nah, itulah tugas saya selama bertahun-tahun gitu. Iya, thank you Master. Ini mungkin terkait sama saham BBCA nih. Kalau tambah baik mungkin mau ditambah saham BBCA-nya. Oke, karena durasi satu pertanyaan terakhir dari Bapak Jerswin. Sorry Master, kalau desain interior itu unsur apa? Lalu Api. kalau produksi mebel, sorry apa Master? Api. Kalau interior design api. Kalau bikin mebel itu furniture, jadi itu kayu. Udah. Gitu. Oke, baik. Ini jika saya gabung, tadi ada beberapa yang menanyakan kartu nama Master, secara pribadi melalui video. Ke ini aja, ke Sebenarnya website bagaimana, saya Master? aja, www.suhanalimfengshui.com. Itu ada konteks semua. Ya. Oke, baik. Akan nanti mungkin dari BCA bantu jembatani juga ke salah satu tim Master ya. Ya, Untuk boleh. Ya, terima kasih ya. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung acara nih untuk sesi sharing bertemakan hoki at Tiger Year. Nah, Bapak Ibu tapi stay tune dulu ya, karena nanti akan ada sedikit selebrasi di akhir acara, dan sebelum kita sudahi sesi ini, kita mau foto bersama dulu bersama Master Suhana. Bapak dan Ibu boleh dinyalakan kameranya ya untuk kita foto bareng. Kameranya. Yang nggak buka apa kameranya nyesel. Nanti kalau ada informasi yang saya lihat saya nggak bisa sharing. Bener. Tuh, Bapak Ibu dengar ya apa kata Master? Ayo dinyalain kameranya, jangan malu-malu. Tadi Sama aja namanya saya juga nggak nih. sengaja kan lihat itu Pakwa kan. Jadi saya Iya langsung. benar. Pas banget ya tadi ya. Oke. Baik Bapak Ibu, saya akan men-screen capture. Mohon dinyalakan seluruh kamera. Untuk batch pertama, udah. Kemudian batch kedua. Ya, dan terakhir batch ketiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Oke, thank you Ko Yezak. Nah itu dia, thank you banget Master Suhana sudah sempatin waktu nih untuk sharing dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu tadi ya. Thank you banget untuk informasinya, dan saya yakin ini bermanfaat dan akan sangat membantu untuk Bapak dan Ibu. Jadi tadi kita rangkum sedikit ya untuk show yang tahun ini. Baik, kalau lebih hoki itu ada show babi, show anjing, kuda, dan yang perlu lebih diperhatikan adalah show monyet, ular, dan juga macan. Tapi kalau macan masih 50-50. Dan jangan lupa untuk be patient ya, harus jaga kesabaran. Ini sih mungkin nggak cuma di tahun macan aja ya Master ya, tapi mungkin harus lebih patient lah ya tahun ini. Mungkin dari Pak Anggolo atau dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau disampaikan ke Master? Masukkan aja Bu Mbak Clarissa, Cikra Risa, kalau bisa nanti minta nomor WA yang bisa dihubungi kalau mau konsul dengan Suhayananya. Oke, Bu Maria, nanti kita follow up ya Bu untuk melanjutkan sesi konsultasi secara private-nya. Itu saja mungkin saya close. Kalau begitu, thank you sekali lagi ya Master Suhana, dan ya sama-sama, terima jika ada kasih. kekurangan dari acara. Bisa tadi, sorry Pak Anggolo sepertinya mau menyampaikan sesuatu. Oh, oke. Silakan Pak Anggolo. Udah ya, kami mau dari BCA, Pak Suhana mengucapkan banyak terima kasih buat waktunya. Pemaparannya sangat bermanfaat, banyak membuka wawasan kita juga dan cara pemikiran terhadap Feng Shui itu sendiri. Terima kasih Pak, selamat sore Pak. Sama-sama, saya juga terima kasih Pak. Thank you, dan selanjutnya kita akan maju ke sesi selanjutnya, yaitu sesi selebrasi untuk Bapak dan Ibu nasabah BCA KCU KCP PIK yang berulang tahun di bulan Januari. Ini ada video singkat dari kami.
Oke, itu dia tadi nama-nama Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Januari. Lisa mewakili keluarga besar BCA KCU dan KCPPIK mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak dan Ibu. Semoga panjang umur, sehat selalu, tambah sukses, tambah bahagia, dan untuk kita semua tentunya tambah hoki ya di tahun ini. Apalagi tadi kita kan udah dengar nih tips-tips dari Master Suhana yang siap dipraktekin segera ya Bapak dan Ibu. Nah, karena itu tidak perlu berlama-lama lagi juga, karena pasti Bapak dan Ibu masih sibuk dan harus segera melanjutkan kembali aktivitasnya. Oleh karena itu, sekali lagi Lisa mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu, juga Master Suhana yang sudah menyempatkan waktunya, sudah join di acara ini, merupakan support juga yang luar biasa buat kami. Serta mohon maaf apabila ada salah kata serta kekurangan dalam penyelenggaraan gathering Cap Gome pada hari ini ya Bapak dan Ibu. Semoga kedepannya kita bisa menghadirkan acara yang menarik lainnya dan lebih baik lagi. Thank you so much. Salam hoki. Salam cuan juga. Thank you. Goodbye everyone. Stay safe and Terima kasih healthy ya. Ya, mohon pamit. Ya, mohon pamit. Oke, bye-bye. Bye.